YouTube channel Edisi Ngevlog. Ya, kali ini aku sama bestie aku sama suami aku juga kita trip ke Surabaya. Ya kan, ngikutin Bumil nih, ngidam lagi pengen ke Surabaya, jalan-jalan ke Surabaya. Terus ini perjalanan aku berangkat itu sekitar jam 10 pagi ya. Jam 10 pagi, ini cuacanya juga cerah, seger banget. Dan di jalan seperti biasa, karena aku bukan hobi makan ya, tapi emang tukang makan ya. Jadi kita beli jajanan pasar gitu buat di perjalanan. Ini ada arem-arem, terus ada lemper juga, terus aku nggak tahu ini namanya apa, yang isinya kacang hijau. Ini juga lumpia sayur tapi kena zong, dalamnya itu kering banget. Kalau ini arem-aremnya isinya itu ayam suwir sama kentang. Ini nggak terlalu pedas sih, kalau pedas mungkin lebih enak lagi. Nah, sampai di Surabaya aku juga beli bakso. Ya, baksonya itu endulita, dagingnya berasa, gurih. Terus siang-siang karena cuacanya panas, aku juga minum es degan. Sebenarnya nggak ada niatan buat nginep, tapi karena Bumil tiba-tiba kecapean, akhirnya kita nginep. Ini bajunya udah kayak anak panti, kita ketawa-ketawa aja karena mendadak kita beli daster yang 100.000 tiga gitu kan. Ini aku nginep di Agogo Hotel. Sebenarnya hotelnya itu cukup menarik karena dia itu ada kamar yang memang khusus buat 3 orang, buat 4 orang dewasa gitu tuh ada kamarnya gitu. Jadi oke banget gitu, kita sekamar bertiga aja kasurnya karena ada 3. Jadi nggak perlu pisah kamar kalau misalkan mau bertiga, atau buat yang family room yang buat berempat, misalkan keluarga kecil gitu kayak ayahnya, ibunya, terus anaknya 2, itu ada family room yang kayak gitu, jadi cocok banget. Cuma yang kurang itu ada di breakfastnya. Breakfastnya variannya nggak terlalu banyak. Terus kemarin itu aku sempat kena zongnya karena selain menunya yang sedikit, ini juga kemarin itu rasa mie gorengnya itu terlalu banyak kunyitnya, rasanya pokoknya nggak banget kalau menurut aku. Meskipun aku bukan ahli dalam dunia F&B gitu ya, tapi kalau menurut lidah aku itu mie-nya kurang, rasanya terlalu banyak kunyit, jadi gimana ya, nggak masuk gitu kan, nggak masuk. Tapi yang lainnya masih lumayan karena nggak terlalu banyak juga variannya, cuma ada roti bakar, terus kayak nasi putih, terus mie, terus ikan atau ayam goreng gitu, sama ada cake juga, buah, udah sih itu aja. Tea sama coffee jusnya aja nggak ada gitu. Jadi kalau untuk kalian yang kepepet banget dengan harga yang lumayan nggak terlalu menguras kantong, udah sama breakfast, itu cukup masuk akal. Cuma varian makanannya emang agak kurang ya. Ini aku opening pakai toast. Selain tadi aku udah minum kopi sama buah, aku opening makan toast pakai selai strawberry.
Ini juga aku makan cake kayak brownies gitu, cuman rasanya juga kurang masuk ya. Nah, ini makanan yang aku bilang zonk tadi. Jadi aku ambil nasi goreng, sayur, terus ada ayam juga. Nah, ini mie-nya nih yang nggak masuk nih. Kayaknya tampilannya tuh bagus gitu, tapi setelah dicobain ternyata over, kunyitnya itu terlalu banyak dan rasanya tuh jadi aneh gitu. Tapi karena aku udah terlanjur ngambil, ya aku habisin. Cuman karena aku tuh tipe orang yang jarang ataupun sayang banget buang-buang makanan, meskipun gak enak pasti biasanya sih aku abisin gitu. Alhamdulillah aku udah selesai makan. Sekarang kita mau ke kamar. Nanti aku tunjukin kamar di Agogo Hotel ini kayak apa. Jadi untuk yang 3 orang dewasa itu dapatnya 1 queen bed plus 1 single bed nih. Dan yang lebih cucoknya lagi di sini itu ada Netflixnya, ada YouTube gitu kan. Ini kamar mandinya juga cukup. Terus nah, setelah kamar mandi, ini dia kondisi kamarnya. Jadi aku dapat 1 queen bed plus 1 single bed ya. Cukup luas.
Nah, pada waktu check-in, aku dikasih beberapa kupon buat jajan di lantai ground. Nasi murah ini sejenis fried chicken dan ada macamnya yang lain juga dan bisa diantar ke kamar. Dan the next day kita akhirnya pulang ke Madiun, ini di jalan tol ya gengs. Nah, touchdown Madiun. Tapi ini sebelum kita sampai rumah kita mampir dulu makan mie ayam. Namanya mie ayam Pak No. Ini nggak afdol kalau makan mie ayam itu nggak pedes. Kita tim mie ayam ya, bukan tim bakso. Jadi apa-apa mie ayam gitu. Lebih ke mie ayam sih. Nah, sesampainya di rumah, karena kita udah janji mau ngajakin si ibu buat nyari surabi ke Ponorogo, ini kita langsung OTW ke Ponorogo buat nyari serabi jadul. Itu kesukaan aku juga. Ini dia, kita udah sampai di kota Ponorogo, tapi ternyata kita sampai di serabinya itu kemalaman guys. Jadi udah tutup gitu, bukanya jam setengah 12, tutupnya jam 7. Sedangkan kita sampai sana itu udah setengah 8, baru banget tutup dan baru banget habis. Akhirnya kita memutuskan untuk makan sate ayam Ponorogo. Nah, udah ada yang pernah nyobain belum sate ayam Ponorogo? Bedanya kalau sate ayam Ponorogo ini dia potongannya lebih besar-besar ketimbang sate ayam biasa. Nih, kita udah sampai di sate ayam Ponorogo karena masih suasana tahun baru, jadi masih banyak warung sate yang tutup dan alhamdulillahnya ini ada satu yang masih buka di pinggir jalan gitu. Akhirnya kita makan di sini aja.
Nah ini dia penampakan sate Ponorogo. Jadi potongan daging ayamnya itu lebih besar-besar. Nah bismillahirrahmanirrahim, aku makan dulu ya gengs. Ini dia lokasi sate yang aku makan, satu-satunya yang masih buka ya. Nggak berhenti di situ, pulangnya kita masih mampir buat makan duren. Aku juga beli rambutan kesukaan aku karena mumpung lagi musim rambutan. Karena nanti kalau udah nggak musim itu susah cari rambutan. Jadi aku hampir 2 hari sekali itu aku pasti beli rambutan. Nih kita mampir beli duren. Durennya itu murah-murah. Yang ukuran sedang, nggak terlalu kecil juga sih, itu Rp25.000 aja. Oke, cukup sampai di sini aja. Makasih buat subscribe-nya, like, comment, dan share video ini. Thank you.